tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan 1. Dalam seri ke-235 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rake Pamintihan, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kudamerta, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasmi, Harry sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rayuyu dan prajurit-prajuritnya melarikan kudanya meninggalkan halaman Pondok Mesin. Rayuyu nampak gusar, dia berkuda paling depan, sementara Rakuti dan Rasmi berkuda di belakangnya. Dari jauh nampak perbatasan desa Pasuruhan 1 di sebelah utara, dan mereka berkuda meninggalkan perbatasan. Bapak Wali Kadep. Ya, ada apa Tuan Dwi Pangga? Nyai Paricara sekarang sudah tidak ada lagi. Dan Ayu Wandira juga sudah pergi. Saya kira saya tidak bisa terus-menerus menetap di pondok ini. Saya juga akan pergi. Nah,
Tuan Dwi Pangga mau pergi kemana? Sudahlah, Tuan. Tuan tinggal di sini saja bersama kami. Selama tinggal di pondok ini saya banyak belajar. Saya belajar dari Nyai Paricara. Orang hidup memang membutuhkan keberanian. Dan selama ini, saya telah bersikap pengecut. Saya takut menantang kehidupan karena cacat di mata saya. Sekarang saya sudah sadar kembali. Saya kira mata saya yang buta tidak menjadi halangan untuk meraih kehidupan yang lebih berharga. Tuan Dwi Pangga, Tuan tidak perlu merasa berkecil hati. Tuan bisa membantu-bantu kami. Tuan tidak tinggal percuma di pondok ini. Iya, kami juga membutuhkan kehadiran Tuan Dwi Pangga. Saya tidak ingin hidup selamanya menjadi beban bagi orang lain. Oh, Tuan keliru. Kami sama sekali tidak merasakan adanya beban karena Tuan tinggal di sini. Bahkan kami merasa gembira karena Tuan bisa menjadi salah seorang sahabat kami. Terima kasih Bapak Wali Kadep, Bapak Rake. Saya percaya bahwa kalian baru saja membuat pernyataan yang tulus. Tapi saya tidak bisa selamanya hidup seperti ini. Sekalipun mata saya buta dan saya berjalan menggunakan tongkat, saya harus belajar hidup sendiri. Nah, kalau Tuan ingin pergi, Tuan akan pergi kemana? Saya ingin mencari kedamaian hati, di mana saja. Saya merasa malu hidup dengan cara seperti ini. Nyai Paricara telah mewariskan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada Aywandira. Dan saya bisa mewariskan apa? Saya harus pergi, Bapak Wali Kadep. Saya tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Saya ingin pergi. Saya ingin memperkaya kehidupan batin saya. Dan suatu saat nanti, barangkali usaha saya ini banyak gunanya untuk membantu kehidupan putri saya. Saya mohon pamit, Bapak Wali Kadep, Bapak Rake. Sepertinya kami tidak akan bisa mencegah keinginan Tuan. Baiklah, kalau Tuan memaksa juga untuk pergi, ya, selamat jalan. Saya ingin mengikuti jejak Nyai Paricara. Dan saya tidak mungkin memperoleh keinginan saya kalau saya tetap tinggal di pondok ini. Saya akan menjadi orang kerdil selama-lamanya. Apakah Tuan akan berangkat malam ini juga? Saya tidak bisa menunggu sampai besok pagi, Bapak Wali Kadep. Selamat tinggal. Arya Dwi Pangga berjalan sambil meraba-raba dengan tongkatnya. Wali Kadep dan Rakeh Pemintian mengantarkan sampai ke pintu pagar halaman. Sebentar kemudian, tubuh Arya Dwi Pangga sudah lenyap di kelokan jalan. Mau pergi kemana Tuan Dwi Pangga? Dia itu merasa terpukul, Wali Kadep. Istrinya sudah tidak ada lagi. Dan anaknya juga sudah pergi. Kasihan Tuan Dwi Pangga. Ya, mudah-mudahan dia akan selamat di jalan. Arya Dwi Pangga terus melangkah menyusuri jalan-jalan di desa Pasuruhan 1. Menjelang fajar menyingsing, dia sudah sampai di perbatasan desa. Dia berhenti sejenak. Angin pagi menerpa wajahnya, dan Arya Dwi Pangga tersenyum. Oh, bau udara pagi yang harum. Oh, segarnya buah kehidupan yang ranum. Campakan neduh kita. Rasa duka yang datang beruntun.
Usirlah rasa takut dan gentar. Panggil keberanian agar menjadi majikan di hatimu. Genggam api semangat untuk membakar sirna jiwa seorang pengecut. Bukankah kau manusia? Tahukah kau arti kehidupan sejati? Kehidupan tanpa embel-embel. Kehidupan tanpa hiasan basa-basi. Jangan gemetar Arya Dwi Pangga. Sekalipun kau hanya memandang kegelapan, orang cacat masih boleh mendambakan kemenangan. Hidup bermula dari sebuah kata dan sebuah tarikan nafas. Dan kau mempunyai simpanan selaksa kata. Tunggu apa lagi? Bangun. Jangan mendengkur sambil menunggu datangnya sesuap nasi. Tempuhlah jalan di depanmu. Orang hidup bukan karena makanan, tapi karena keyakinan. Mati kelaparan bukan sesuatu yang nista. Pergilah sejauh-jauhnya dari sebuah kurungan jiwa. Bangkitlah, dekaplah kehidupan ini seerat-eratnya. Peluk kecup panasnya matahari yang membakar segalanya. Pergilah Arya Dwi Pangga. Naiklah ke puncak gunung harga diri. Di sana kau bisa memandang kehidupan seperti kau melihat telapak tanganmu sendiri. Arya Dwi Pangga kembali melangkah terseok-seok. Bunyi tongkatnya yang memukul batu-batu jalanan meningkah suara-suara malam. Arya Dwi Pangga terus berjalan menyusuri pagi hari yang sebentar lagi datang. Sejak saat itu, tak terdengar lagi beritanya. Tak ada yang tahu tempat tinggalnya. Kita sudah sampai di desa Pongging, Tuan-Tuan. Di mana tempat persembunyian yang kau maksudkan, Ayu? Masih jauh dari sini, Tuan Cakradara. Di sana, di lereng Gunung Welirang. Kita harus istirahat sebentar, Ayu. Lihatlah, kuda-kuda ini nampaknya lapar dan haus. Mereka harus diberi makan. Lihat adik kuda Merta. Ada debu mengepul di kejauhan. Oh, rupanya prajurit-prajurit Majapahit itu mengejar kita. Ayo, Tuan-Tuan. Kita naik ke atas Bukit Pongging. Kita bisa bersembunyi untuk sementara di belakang bukit. Ayo, Tuan-Tuan. Hiya, 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 hiya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Lihatlah Rayuyu, ada banyak tapak kaki kuda di sini. Kita sudah hampir berhasil memburu mereka. Mereka pasti bisa kita tangkap. Kukira mereka bersembunyi tidak jauh dari tempat ini. Barangkali mereka bersembunyi di belakang bukit. Apa rencanamu, Rayuyu? Kita sergap mereka. Tunggu apa lagi? Sebentar, Rayuyu. Bagaimana caramu menyergap mereka? Kita tidak bisa langsung menyergap dari depan. Mereka pasti akan melarikan diri. Sebaiknya kita pecah rombongan menjadi dua bagian. Sebagian menyergap dari depan, dan sebagian lagi menyergap dari belakang. Setelah melingkari pinggang bukit. Itu baru rencana yang bagus. Aku setuju, Rakuti. Bagaimana menurut pendapatmu, Rayuyu? Baiklah. Aku tidak mempunyai alasan untuk tidak setuju. Karena memang rencana itu bagus. Sekarang kita pecah rombongan menjadi dua bagian. Aku akan membawa 20 prajurit menyongsong dari depan. Sementara kau dan Rakuti membawa 20 prajurit menggerebek dari belakang. Ayo,
Mudah-mudahan memang benar mereka bersembunyi di punggung bukit ini. Ayo prajurit, 20 orang ikut aku. Ya. Oh, ya. Rayuyu itu selalu bekerja dengan gegabah. Dia hanya besar lagak dan besar mulut. Benar, Rakuti. Manusia itu sebenarnya kosong melompong. Tapi dia sangat disayangi Gusti Ramapati. Gusti Ramapati pasti akan lebih menyayangi orang yang berisi. Lihat saja nanti. Ayo, prajurit, ikut kami. Ya. Aku tidak mendengar derap kuda lagi. Barangkali mereka mengejar kita ke tempat lain, Kakang Cakradara. Mudah-mudahan saja begitu. Bagaimana kalau sampai mereka menemukan tempat ini, Tuan? Ya, bagaimana lagi, Ayu? Kami harus memberikan perlawanan. Ayu, sebaiknya kau segera pergi meninggalkan tempat ini. Kau tidak perlu melibatkan diri dengan urusan kami. Saya sudah jauh-jauh membawa Tuan pergi dari Pasuruan 1. Saya tidak akan berhenti sebelum tuan-tuan memperoleh tempat yang aman. Tapi Ayu, pengorbananmu terlalu besar. Ingat, keselamatanmu terancam. Bahkan nyawamu. Benar, Ayu. Kami sudah terlalu banyak berhutang budi padamu. Kau sudah beberapa kali menolong kami, Ayu. Ya, nampaknya saya ditakdirkan untuk hidup dan menolong Tuan Cakradara serta Tuan Kudamerta. Jangan bergurau, Ayu. Kami bersungguh-sungguh. Kami merasa sangat terharu. Kami bersyukur. Tapi sebenarnya kami lebih senang kalau kau tidak usah melibatkan diri. Oh, lihat Tuan. Ada orang-orang berkuda kemari. Ayo cepat, kita tinggalkan tempat ini. Ayo Kakang Cakradara, cepat. Mereka sudah semakin dekat. Ya. Ayu Wandira, Cakradara dan Kudamerta segera menggebrak kuda mereka meninggalkan punggung Bukit Pongging. Mereka terus meluncur turun. Tapi pada saat itulah, mereka melihat ada rombongan prajurit-prajurit Majapahit menghadang di depan mereka. Sesaat lamanya mereka menjadi kebingungan. Karena tidak mempunyai pilihan lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan perlawanan. Aku senang bertemu dengan kalian, Cakradara dan Kudamerta. Aku tahu siapa dirimu, Rayuyu. Bukankah kau kaki tangan Ramapati? Kalau dulu kau berhasil melarikan diri, kau berhasil bersembunyi di suatu tempat. Tapi sekarang, kalian tidak mungkin lolos lagi. Kami akan menangkap kalian berdua. Dan kami akan menyerahkan kalian ke hadapan Gusti Ramapati. Termasuk kau, anak manis. Sayang sekali. Rupanya putri Nyai Paricara telah berkomplot dengan 2 orang penjahat negara. Sayang sekali. Seharusnya kau menjaga nama baik ibumu. Apa yang saya lakukan sekarang tidak ada hubungannya dengan kehormatan ibu. Saya akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Apa keuntunganmu menyelamatkan 2 orang pelarian ini, Ayu? Jangan bodoh, anak manis. Lebih baik kau segera kembali ke Pasuruan 1. Tinggalkan mereka berdua di tempat ini. Aku akan mengampuni kesalahanmu kalau kau segera pergi meninggalkan tempat ini. Maaf, Tuan Rayuyu. Bagaimana kalau saya tidak mau pergi? Hei bocah, nasibmu akan celaka.
kau akan ikut ditangkap dan diseret ke kota Raja Majapahit bersama 2 orang itu. Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta, sebaiknya kita tidak usah menunggu terlalu lama. Apa katamu? Kalian sudah dikepung. Kalian tidak mungkin lolos. Lihatlah, di belakang punggung bukit ini sudah menunggu 20 orang prajurit. Kalian mau apa sekarang? Jangan bodoh. Lebih baik menyerah saja. Serahkan tanganmu, ayo. Supaya kami dapat mengikatnya dengan baik. Ayo prajurit, tangkap mereka. Tangkap 3-tiganya. Serentak 20 orang prajurit Majapahit berlompatan dari punggung kudanya masing-masing, dan mereka segera menyerbu ke arah Cakradara, Kudamerta dan Ayuwandira. Ayuwandira membuka selendangnya yang berwarna putih, dan ujung selendang itu menyambar ke sana kemari. Beberapa orang prajurit jatuh tersungkur. Rayuyu geram sekali. Dia segera mencabut pedangnya yang panjang dan ikut menyerbu ke tengah-tengah pertarungan. Prajurit-prajurit Majapahit terus merangsek ke depan. Mereka berusaha mengepung 3 orang lawannya. Melihat keadaan semakin gawat, Cakradara menarik tangan Ayuwandira, dan mereka bertiga segera melompat ke punggung kuda. Awas! Tahan mereka! Tahan! Lepaskan anak panah! Lempari tombak! Jangan sampai mereka lolos! Ayo! Goblok! Kalian ini prajurit atau bukan, Menangkap 3 orang saja tidak becus. Apa bisa kalian, Apa yang bisa kalian kerjakan? Kurang ajar. Kita sudah bersusah payah naik ke punggung bukit ini, tapi akhirnya mereka dapat meloloskan diri. Bagaimana, Rayuyu? Sepertinya kami mendengar suara orang bertarung. Kami sudah hampir dapat menangkap mereka, Rasmi. Pasti mereka dapat meloloskan diri. Itu bukan kesalahanku. Itu kesalahan mereka. Prajurit-prajurit tolol itu. Seharusnya mereka dapat meringkusnya. Kurang ajar. Keparat. Setan alas. Sudahlah, Rayuyu. Tidak ada gunanya menyumpah-nyumpah seperti itu. Lebih baik kita kejar mereka. Lihat. Mereka belum lari terlalu jauh. Kita pasti dapat menangkap mereka di suatu tempat. Ayo! Ayo prajurit-prajurit! Ya. Naik ke atas kuda kalian! Kejar mereka! Kejar! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita istirahat dulu, tuan-tuan. Nasib kita masih cukup baik. Hampir saja kita tertangkap. Apakah tidak ada yang terluka? Kita semuanya selamat. Tidak ada yang terluka. Bahkan kita telah membunuh beberapa orang prajurit. Saya belum pernah datang ke tempat ini. Daerah apa ini namanya? Ada sebuah bukit yang sangat tinggi. Iya. Bukit itu menjulang tinggi sekali. Seperti sebuah gunung kecil. Gunung apa namanya? Setelah terjadi bentrokan berdarah dengan prajurit-prajurit Majapahit, Ayuwandira, Cakradara dan Kudamerta melarikan diri. Mereka bersembunyi di sebuah kaki bukit yang menjulang tinggi. Bukit itu namanya Bukit Kandaga. Kandaga artinya tempayan yang besar. Memang bentuk bukit itu seperti sebuah tempayan. Mereka merasa lega karena malam segera tiba. Mereka bersembunyi di balik pohon-pohon liar
sementara kuda-kuda mereka ditempatkan di tempat yang agak jauh. Tuan Cakradara, saya kira tempat ini juga kurang aman. Saya juga berpendapat begitu. Tapi kita tidak bisa berkuda malam hari. Untuk sementara, kita bisa istirahat di tempat ini. Barangkali besok pagi kita bisa mencari tempat lain yang lebih aman. Sepertinya kau letih sekali, Ayu. Tidurlah. Kau membutuhkan istirahat. Kami akan menjagamu di sini. Terima kasih, Tuan Kudamerta. Bagaimana saya bisa tidur dalam keadaan seperti ini? Sewaktu-waktu, mereka akan datang kemari dan mengajak kita bertarung kembali. Memang, saya agak letih. Punggung saya pegal sekali. Biarlah, saya berbaring di sini. Tapi saya tidak akan tidur. Kalau kau bisa tidur, tidurlah. Kami akan menjagamu. Tidak, Tuan Cakradara. Saya hanya ingin berbaring sebentar. Saya tidak akan tidur. Ayuwandira membaringkan tubuhnya di atas rerumputan, sementara Cakradara dan Kudamerta duduk. Punggung mereka disandarkan di sebuah pohon yang rindang. Angin malam menyapu wajah mereka. Karena lelah dan mengantuk, Cakradara dan Kudamerta terlelap sebentar. Kudamerta yang lebih dulu terbangun, dia terkejut. Ayuwandira tidak ada di tempatnya. Kakang Cakradara. Aku terlelap. Ada apa di Kudamerta? Ayu tidak ada. Kemana dia? Aku tidak tahu, Kakang. Aku juga tidur sebentar. Dengar, adik Kudamerta. Sepertinya ada orang bertarung di sebelah sana. Ayo kita lihat, Kakang. Jangan-jangan Ayuwandira. Memang benar dugaan Cakradara dan Kudamerta. Di sela-sela pohon liar yang banyak tumbuh di kaki bukit Kandaga, nampak seorang gadis bertarung melawan prajurit-prajurit. Dialah Ayuwandira. Ayuwandira bertarung dengan semangat tinggi. Tapi apalah artinya perlawanan seorang gadis sendirian? Apalagi sekarang Rakuti bersama mereka. Beberapa kali Rakuti menggebrak dengan jurus-jurusnya yang berbahaya. Dan beberapa kali Ayuwandira lolos dari serangan maut. Suatu saat gadis itu lengah dan Rakuti berhasil meringkusnya. Lepaskan aku! Lepaskan! Bagus Rakuti. Kau berhasil menjinakkan gadis liar ini. Kalian curang! Kalian senang berkelahi keroyokan! Salah siapa? Aku sudah berkata kepadamu beberapa kali. Lebih baik kau menyerah, karena kau tidak mungkin melawan kami. Dan sekarang ternyata kau sudah menyerah. Aduh, lepaskan tanganku. Kau menyakiti aku. Tenaga gadis ini besar juga rupanya. Pegang terus, Rakuti. Jangan dilepaskan, biar kami akan mengikatnya. Prajurit-prajurit busuk, kalian tidak akan bisa membuatku menyerah. Aku tidak akan menyerah. Kau memang tidak perlu menyerah. Kau pintar bermain jurus. Tapi lihat saja sekarang. Kau sudah bertekuk lutut. Terus pegang Rakuti. Jangan dilepaskan dulu. Anak manis. Kalau kau mau menyatakan di mana dua orang pelarian itu bersembunyi, kami akan melepaskanmu. Dan kau boleh kembali ke pasukan satu dengan selamat. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Iya, lebih baik kau katakan di mana mereka bersembunyi. Tidak ada gunanya membela dua orang itu mati-matian seperti ini. Apa untungnya? Cobalah sedikit gunakan akal sehatmu, ayo. Kalian tidak akan bisa membujukku. Hei, gadis manis, di mana mereka bersembunyi? Katakan. Di mana? Cari saja sendiri. Mulutmu berani sekali, ha? Pengecut! Laki-laki pengecut! Bagaimana orang-orang seperti kalian bisa menjadi prajurit Majapahit? Itu bukan urusanmu. Sekali lagi kau berani berkata-kata. Lihat, akan kucabik-cabik tubuhmu. Dan kulemparkan ke semak belukar.
dan tamatlah riwayat Putri Tunggal Nyai Paricara. Apakah mereka masih bersembunyi di sekitar tempat ini? Atau mereka sudah pergi jauh? Aku tidak akan mengatakannya. Kalian bisa mencarinya sendiri. Mungkin saja mereka telah pergi jauh. Prajurit, ikat perempuan nakal ini. Ikat di bawah pohon. Biar aku sendiri yang akan mencambuk punggungnya. Ya, biar ku robek-robek wajahnya. Akan ku buat wajahnya seperti siluman. Cepat prajurit, seret dia. Ikat di bawah pohon. Tunggu. Akhirnya kalian keluar juga. Rupanya kalian berdua menyayangkan nyawa gadis ini. Tuan Kudamerta, Tuan Cakradara, pergilah. Cepat pergi. Larilah. Biarkan saya di sini. Tidak, Ayu. Bukan kau yang harus ditangkap. Kamilah yang mempunyai urusan dengan mereka. Kamilah yang harus ditangkap. Cakradara, Kudamerta, apa kau masih dapat mengenali aku? Oh, kau Rasemi dan kau Rakuti. Rupanya kalian sekarang sudah menjadi kaki tangan Ramapati. Kami tidak ingin menjadi pelarian seperti kalian. Kami bisa memilih sikap yang lebih bijaksana. Mudah-mudahan sikap kalian benar-benar bijaksana. Bagus sekali. Kami senang melihat kalian datang untuk menyerahkan diri. Ayo prajurit, tangkap Cakradara dan Kudamerta. Ikat tangan-tangan mereka dan naikkan ke atas kuda. Malam ini juga kita membawa oleh-oleh untuk Gusti Ramapati. Cepat prajurit, kerjakan. 4 orang prajurit segera melompat menghampiri Kudamerta dan Cakradara. Tapi pada saat itulah nampak sebuah bayangan berkelebat di dahan-dahan pohon. Apa yang kalian kerjakan malam-malam di sini? Hei, siapa kau perempuan tua? Kalian pastilah orang-orang yang tidak berwatak baik. Malam-malam begini membuat keributan saja. Apa yang kalian lakukan pada gadis itu, ha? Nenek Raga Runting. Sudahlah, Ayu. Jangan berkata-kata dulu. Ayo kita usir orang-orang ini. Awas! Jangan diam saja prajurit. Cabut pedangmu. Bunuh saja mereka. Bunuh semuanya. Prajurit-prajurit Majapahit segera menyerang Aiwandira. Perempuan tua itu yang tak lain adalah Nini Raga Runting, mengipaskan selendangnya ke sana kemari. Beberapa orang prajurit nampak terjungkal roboh. Pertarungan berlangsung dengan seru. Cakradara dan Kudamerta berhadapan dengan Rayuyu, sementara Nini Raga Runting terpancing untuk menghadapi Rakuti. Suasana di kaki Bukit Kandaga menjadi gaduh riuh. Tapi Nini Raga Runting, Aiwandira, Cakradara dan Kudamerta dapat membuat prajurit-prajurit Majapahit menjadi kalang kabut. Rakuti merasa geram. Dia segera menggebrak perempuan tua itu dengan aji segara geninya. Mampus kau perempuan tua! Iya! Nini Raga Runting terkejut, tapi dia sempat menyabetkan selendang kuningnya. Terjadilah benturan hebat. Nini Raga Runting terjengkang ke belakang, tapi segera bangun kembali. Demikian pula Rakuti. Tangannya menjadi kesemutan, sementara pertempuran masih terus berlangsung dengan sengit. Awas! Mereka lari! Tahan! Jangan sampai mereka lolos! Kejar! Kejar mereka! Ayo! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
untung kita segera lari. Kau tidak apa-apa, Ayu? Tidak, Nek. Aku tidak apa-apa. Kita semuanya selamat. Orang itu tadi mempunyai kekuatan yang hebat sekali. Pukulannya dahsyat. Aku sampai terjangkang ke belakang. Aku tidak menduga ada di antara mereka yang mempunyai ilmu kanuragan tinggi. Kalau kita tidak segera lari, kita semuanya akan tertangkap. Mereka pasti akan terus mengejar kita, Nek. Kalian tidak usah takut. Aku kenal baik daerah ini. Aku akan membawa kalian ke tempat yang aman, ya. Tapi tunggu sebentar. Aku ini masih ngos-ngosan. Kita istirahat dulu sebentar, ya. Nenek Raga Runting, akhirnya kita bertemu kembali, Nek. Aku sangat gembira. Aku bahagia sekali bisa bertemu dengan Nenek Raga Runting. Nek, di mana saja kau selama ini? Kok masih bertanya begitu? Apa kau tidak tahu cara hidupku? Sudah berapa tahun kau mengikuti aku, Ayu? Kau pasti tahu cara hidup wanita tua ini. Aku ya pergi ke sana kemari, mengembara tidak ada tujuannya. Aku mau ikut kau lagi, Nek. Boleh kan? Kok malah mau ikut aku? Apa senangnya sih ikut wanita tua seperti Nini Raga Runting? Kau kan punya ibu. Sudah sepantasnya kau ikut orang tuamu sendiri. Ayu Wandira menjadi sedih kembali begitu Nini Raga Runting menyebut-nyebut ibunya. Akhirnya gadis itu menceritakan apa yang telah terjadi di desa Pasuruhan 1, bahwa sekarang ibunya sudah tiada lagi. Nini Raga Runting diam sesaat lamanya. Nampaknya dia ikut terbawa cerita sedih yang disampaikan Ayu Wandira. Jadi mesin sekarang sudah tidak ada lagi. Iya, Nek. Ibu sudah pergi. Ibu meninggal karena ketularan wabah penyakit. Kami sudah berusaha, tapi nyawa ibu tidak bisa tertolong lagi. Sudahlah. Itu peristiwa biasa, Ayu. Semua orang hidup akhirnya juga akan pergi kemana. Sudahlah. Jangan bersedih hati. Kulihat kau sekarang, sudah semakin dewasa. Jangan lagi menjadi bocah cengeng. Itu tidak pantas, ya. Ayo. Nah, sekarang nafasku sudah tidak ngos-ngosan lagi. Ayo, ikut aku. Aku akan menunjukkan tempat persembunyian yang aman dan kalian bisa tinggal di sana sampai kapan saja. Prajurit-prajurit Majapahit itu tidak mungkin dapat menemukan kalian. Ayo. Nini Raga Runting membawa mereka menyusuri sebuah jalan setapak di balik Bukit Kandaga. Tak lama kemudian mereka sudah mulai memasuki sebuah hutan kecil. Nini Raga Runting terus menyuruk-nyuruk semak belukar. Akhirnya mereka berhenti di sebuah rimbunan semak belukar yang tinggi. Di mana tempat itu, Nek? Di sana. Masih jauh dari sini. Kita masih harus berjalan menyusuri sebuah terowongan. Terowongan? Aku tidak melihat ada terowongan di sini. Kalian akan segera melihatnya. Nah, lihatlah. Di balik rimbunan semak belukar ini
ada sebuah mulut goa. Goa ini cukup panjang. Mungkin panjangnya kurang lebih 10 pal. Kita akan masuk terowongan goa ini dan kita akan sampai di ujungnya. Maaf, Nek. Apakah nenek sudah pernah menyusuri terowongan gua ini? Kalau aku belum pernah melewati terowongan ini, aku tidak akan bisa bercerita. Terowongan ini merupakan jalan pintas yang sangat aman. Mungkin di dunia ini hanya akulah yang tahu bahwa di sini ada sebuah terowongan. Tapi sekarang kalian juga sudah tahu. Ayo, bantu aku. Rumpun semak belukar ini harus kita bersihkan sedikit. Jangan semuanya, biar yang sebagian menutupi mulut goa. Kita hanya membutuhkan sedikit saja jalan untuk masuk ke mulut goa. Ayo bantu aku. Baik, Nek. Mari Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Nini Ragarunting dengan dibantu Ayuandira, Cakradara Merta menguak rumpun semak belukar. Ternyata memang benar, di balik rumpun belukar itu nampak menganga sebuah mulut goa. Hitam legam warnanya. Ayo kita masuk satu persatu. Dan setelah itu kita tutup kembali mulut goa dengan rumpun belukar. Baik, Nek. Mari Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Hati-hati, Ayu. Biar aku di belakang, Kakang Cakradara. Mereka berempat satu persatu menyusup ke rumpun belukar yang tinggi. Dan sebentar kemudian, mereka sudah memasuki mulut terowongan goa yang gelap. Kurang ajar. Aku tidak melihat apa-apa di sini. Kemana mereka lari? Iya, nampaknya kita telah gagal, Rayuyu. Gara-gara perempuan tua itu, monyet tua keparat. Iya, aku tidak yakin apakah mereka berlari ke tempat ini. Mungkin kita bisa mencari ke tempat lain. Keparat, setan alas. Ayo, kita cari ke tempat lain. Kita cari sampai ketemu. Sekarang kalian tidak usah menangkap mereka dalam keadaan hidup. Begitu kita dapat menemukannya, langsung babat saja. Bunuh saja mereka. Ayo, kita jalan lagi. Hop. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Semalam suntuk mereka mengaduk-aduk tempat di sekitar kaki bukit Kandaga. Tapi usaha mereka sia-sia belaka. Orang-orang yang menjadi buruan mereka seperti lenyap di telan bumi. Rayuyu menjadi sangat geram. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kota Raja Majapahit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Dan bagaimana nasib Ayuandira dan Nini Ragarunting? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih